Di sebuah klinik psikiatri, seorang perawat memasuki ruangan gelap dan mulai memotret rahasia-rahasia di sana. Tiba-tiba sebuah bayangan bergerak di belakangnya dan seseorang yang misterius menusuk matanya dengan jarum suntik. Kemudian orang itu menyuntikkan cairan hijau ke dalam tubuh perawat, membunuhnya dan membuat matanya berubah warna. Kemudian tubuhnya diseret. Beberapa waktu kemudian, dokter klinik, Sebastian, mengadakan pertemuan dengan direktur institut karena penelitiannya belum menunjukkan kemajuan. Sebastian bersumpah ia hampir selesai, tetapi direktur tersebut memintanya untuk segera membawa hasilnya atau ia akan kehilangan dana sponsor. Pada hari itu, Katie tiba di klinik untuk wawancara kerja. Kepala perawat Cassidy yang sangat ketat tidak begitu terkesan dengan CV-nya, dan Sebastian mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji pengetahuannya. Setelah Katie menjawab dengan benar dan berjanji tidak akan pernah memberitahu orang-orang bagaimana dokter melakukan pekerjaannya, ia diterima bekerja. Kemudian Katie diberi seragam oleh rekan perawatnya, Paula, yang memberitahunya bahwa perawat sebelumnya tidak pernah bertahan lama. Paula mengajak Katie berkeliling tempat itu dan mengungkapkan bahwa Cassidy adalah putri Sebastian. Ia dulunya menikah, tetapi suaminya menceraikannya. Ia juga mengajari Katie bahwa laboratorium Sebastian terlarang dimasuki. Selanjutnya, Katie dibawa ke lantai 2 dan di sana semua pasien koma yang tidak pernah dikunjungi. Katie memperhatikan mereka tampak sangat sakit dan terkejut ketika seorang pasien tiba-tiba tersentak, tetapi itu hanyalah reaksi otot yang tidak disengaja. Setelah Paula dipanggil ke kantor Cassidy, Katie berjalan sendirian dan menemukan seorang pasien koma sendirian di kamar 15. Tidak seperti yang lain, ia tampak sangat sehat dan matanya terbuka. Ketika Paula kembali, ia menjelaskan bahwa namanya Patrick dan bahwa ia terlihat lebih baik karena ia adalah proyek khususnya Sebastian. Katie mencondongkan tubuh untuk menyapa dan Patrick meludahinya, tetapi sekali lagi Paula menjelaskan bahwa itu adalah reaksi yang tidak disengaja. Kemudian, Katie mendengar suara aneh dan melihat seorang pria lewat sehingga ia bergegas untuk menghentikannya. Ketika ia berbalik, ia memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka. Paula datang dan meminta Katie untuk membiarkannya, menjelaskan bahwa itu Tuan Fraser dan dia diizinkan berkeliling. Dia selamat dari ledakan listrik dan Sebastian menyelamatkannya dari koma. Paula membawa Katie ke kamar Fraser untuk menunjukkan koleksi jam pria itu, yang mengeluarkan suara alarm aneh yang didengar Katie. Setiap hari pukul 7 malam, Fraser mengoperasikan mercusuar di dekatnya, yang merupakan ide Sebastian untuk membantu pria itu tetap fokus. Ketika Katie pulang, dia menerima telepon dari mantannya kemudian mengabaikannya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang di belakang pintu. Ternyata itu Paula yang menjemputnya untuk minum. Di bar, mereka bertemu seorang psikiater bernama Brian, yang memiliki acara di radio. Katie langsung tertarik padanya. Keesokan harinya, salah satu pasien koma meninggal dan Katie harus membawanya ke kamar mayat, jadi dia menggunakan lift. Yang mengejutkannya, pasien itu mulai bernapas dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan untuk mencekiknya. Saat Katie berjuang untuk melepaskan diri, dia secara tidak sengaja menekan tombol lift dan membuatnya berhenti. Dengan susah payah, ia berhasil mencapai tombol dan menghidupkan liftnya lagi sebelum akhirnya berhasil melepaskan tangan yang mencekik lehernya. Ketika mereka sampai di kamar mayat, ia memberitahu Sebastian bahwa pasiennya masih hidup dan dokter tidak terkejut. Ia hanya menyuruhnya untuk mengirimnya kembali dan menemuinya di kamar 15. Sebelum memasuki ruangan, Sebastian menjelaskan detail eksperimennya, mengingatkan Katie bahwa ia harus mematuhi instruksinya apapun yang terjadi. Kemudian Sebastian menyuntik Patrick dan terus menusuk tubuhnya untuk merangsang aktivitas otak, tetapi tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai, ia menyuruh Katie untuk membersihkan diri. Saat Katie bekerja, Katie mengobrol dengan Patrick karena itu kebiasaannya, dan Sebastian memarahinya. Beberapa waktu kemudian, Katie membawa tanaman untuk mempercantik kamar Patrick, dan Paula mengatakan itu tidak ada gunanya karena tanaman tidak akan bertahan lama di klinik. Namun seiring berjalannya waktu, tanaman itu mekar dengan indah. Suatu hari, ketika mereka sedang mengganti spray Patrick, Paula berkata agar Katie berkencan dengan Brian. Tiba-tiba pegangan tempat tidur yang tersangkut hampir menjepit jarinya, tetapi mereka menyalahkan tempat tidur yang rusak. Katie juga mendapat telepon lagi dari mantannya, tetapi ia mengabaikannya ketika mendengar Patrick meludah. Ia memutuskan untuk mencoba berbicara dengannya, tetapi Cassidy justru memarahinya. Tangannya gemetar saat berbicara, dan ia akhirnya barang-barang jatuh dari nampan itu. Di akhir pekan, Katie bertemu Brian di sebuah museum. Ia menanyakan pendapat profesional Brian tentang kewaspadaan pasien koma, tetapi Brian berpikir bahwa kedutan tak sadar itu tidak berarti apa-apa. Saat berbicara, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal, tetapi tidak diangkat tepat waktu. Kemudian Brian mengajak Katie minum kopi, dan ketika ia mengiyakan, Brian meludahinya. Katie yang merasa jijik pergi sementara Brian tampak bingung dengan apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, ketika jam Fraser berdentang, Katie berjalan lewat dan melihat seorang pasien sedang duduk. Namun, ketika ia memasuki ruangan untuk memeriksa, pasien tersebut berbaring normal. Saat lampu berkedip, Katie melihat lebih dekat, tetapi dikejutkan oleh penampakan di belakangnya dan ia menjatuhkan nampannya. Dia tidak menemukan apapun di belakangnya dan mulai mengambil nampan, hanya untuk melihat pantulan penampakan di atasnya. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada apa-apa lagi. Kali berikutnya dia melihat pantulan aneh, itu hanya Fraser yang berkeliling. Di malam hari, Brian mengunjungi Katie di rumahnya dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan, mengaku dia tidak ingat momen itu. Mereka akhirnya makan malam yang menyenangkan bersama hanya untuk diganggu oleh kedatangan mantan Katie, yaitu Ed. Dia menolak untuk pergi ketika Katie memintanya, tetapi dia tidak punya pilihan ketika Brian datang untuk membelanya. Terlalu kesal untuk melanjutkan kencan, Katie meminta Brian untuk pergi juga dan Brian bersikeras untuk tetap tinggal untuk melindunginya. Tiba-tiba tangannya mulai gemetar dan gelas yang dipegangnya meledak, membuat tangannya berdarah. Setelah Katie membawa Brian ke rumah sakit, dia kembali ke mobil dan tangannya tersentak oleh pintu. Malam harinya, Brian kembali ke rumah Katie dan mereka akhirnya berhubungan. Di tengah gairah mereka, Katie terkejut melihat Brian berubah menjadi Patrick, yang mulai membusuk. Katie berteriak dan meninju perutnya sebelum akhirnya terbangun. Brian tidur di sampingnya tetapi ketika dia berbalik, dia menjadi Patrick lagi. Hanya Katie yang menyadari ini mimpi dan dia sebenarnya sendirian.
Keesokan harinya, Katie pergi bekerja dan memeriksa Patrick. Ketika dia mengingat mimpinya, kaca di jendela pecah, merusak tanaman. Saat berikutnya Sebastian menjalankan beberapa tes pada Patrick, dia membakar tangannya untuk memaksa reaksi, tetapi sekali lagi tidak ada yang terjadi. Ketika Katie datang untuk membersihkannya, Patrick meludah padanya dan dia memperhatikan dia menangis. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan sakit dan Patrick meludah lagi, membuatnya menyadari bahwa dia sedang berkomunikasi. Meludah sekali adalah ya, 2 kali adalah tidak. Katie mulai bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Patrick dapat mendengarnya. Dia juga bisa merasakan tangan Katie menyentuh tubuhnya. Saat Katie menyentuh berbagai bagian tubuh untuk menguji seberapa jauh Patrick bisa merasakan, ia menatap selangkangan Patrick dan bersiap untuk sentuhan kotor, namun Cassidy memergokinya. Katie mencoba menjelaskan bahwa Patrick sedang berkomunikasi, tetapi Cassidy menepisnya dan menyuruhnya berhenti bersikap seperti ini, sambil menyebutkan bahwa semua pasien mereka lebih baik mati. Saat itu, Sebastian datang dan meminta Katie menunjukkan penemuannya, tetapi ketika Katie mencoba berkomunikasi dengan Patrick lagi, tidak ada reaksi. Kecewa, Sebastian mengambil seekor katak dari kantor, membunuhnya dengan pisau di otak, lalu membuatnya bergerak dengan menyetrumnya. Tujuannya adalah untuk mengajari Katie bahwa reaksi otot tak sadar tidak berarti apa-apa. Di malam hari, Cassidy mencoba memasuki kamar Patrick, tetapi tatapannya tiba-tiba berubah dan pintu tertutup sendiri. Patrick memiliki kekuatan psikis, yang ia gunakan pada komputer di kamar untuk menguntit Katie di media sosial. Keesokan harinya, Sebastian kembali menguji Patrick, dan setelah itu ia meminta Katie untuk menyalin catatan yang ia rekam. Setelah Katie sendirian, ia bertanya kepada Patrick mengapa Patrick tidak bereaksi di depan Sebastian, dan kata, rahasia, muncul 3 kali. Saat itulah Paula datang meminta bantuan Katie, dan kata-kata itu menghilang. Saat Sebastian kembali menguji Patrick, ia menggunakan alat untuk menyetrum kepalanya. Katie langsung protes karena menganggapnya tidak manusiawi, tetapi Sebastian mengingatkannya untuk tetap di tempatnya karena ia bosnya. Pada akhirnya, metode ini juga tidak berhasil. Beberapa waktu kemudian, Katie mengunjungi Ed dan mereka sepakat untuk mencoba menjalin hubungan lagi. Di klinik, Patrick menggunakan kekuatannya untuk mencari nomor Ed di internet dan meneleponnya. Begitu Ed melihat kata, nomor tak dikenal, di layar, Patrick mengambil alih pikirannya dan memaksa Ed membakar tangannya di atas kompor. Katie menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu Katie bahwa tangan Ed sudah tidak memiliki saraf lagi. Kemudian di tempat kerja, Katie mengunjungi Patrick dan Patrick mulai berkomunikasi dengan mengetik di komputer. Patrick meyakinkannya bahwa ia masih bisa mendengarnya, tetapi ia menolak untuk berbagi rahasianya dengan Sebastian. Ketika Katie pulang, ia mencoba meneliti kekuatan psikis, tetapi internet mengatakan itu tidak nyata. Ia memutuskan untuk kembali ke klinik dan berbicara dengan Patrick, yang menjelaskan bahwa Patrick selalu terjaga. Patrick hanya menunjukkan kekuatannya kepadanya, karena ia telah menunjukkan pengertian dan kebaikan. Paul menemukannya di ruangan itu, tetapi kata-kata itu menghilang dari layar sebelum ia sempat melihatnya. Keesokan harinya, Katie mengunjungi Ed di rumah sakit dan Ed menjelaskan bahwa ia tidak ingat apapun tentang kejadian itu, yang menurut para dokter disebabkan oleh suatu kondisi. Sore harinya, Sebastian menyetrum Patrick lagi. Setelah Patrick pergi, Katie memberitahu Patrick bahwa ia ingin membantunya, tetapi Patrick mengatakan ia tidak membutuhkan bantuan dan ia hanya membutuhkan dokter. Setelah itu, Katie memberitahu Sebastian bahwa pada tingkat ini Patrick akan mati, tetapi Patrick mengabaikannya. Malam harinya, Katie meneliti kecelakaan Patrick, tetapi tidak ada hasil dari internet. Ia memberitahu Brian tentang prosedur Sebastian yang tidak etis, dan Brian setuju untuk membantu dengan menggunakan sumber dayanya. Keesokan harinya, Patrick memberitahu Katie bahwa ia tidak bersembunyi, ia justru mengawasi Katie untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya dan melindunginya. Beberapa saat kemudian, Sebastian memarahi Katie karena menyebarkan rumor buruk tentangnya karena Brian terus-menerus meneleponnya dengan pertanyaan yang invasif. Beberapa hari kemudian, Katie sedang mengobrol dengan Patrick ketika Fraser menyalakan mercusuar, menyebabkan koneksi Patrick terputus selama beberapa detik. Ketika kembali, ia bersikeras tidak membutuhkan bantuan dan membukakan pintu dan mengusir Katie pergi. Sementara itu, Sebastian menerima pesan suara dari direktur yang memberitahu bahwa Dewan telah mengadakan rapat darurat karena rumor buruk tersebut. Jadi Sebastian harus segera membawa hasil atau klinik akan ditutup. Pada saat yang sama, Brian sedang mengemudi di luar kota dan mencoba menghubungi Katie. Tiba-tiba ponselnya mulai panas dan ia menjatuhkannya, yang kemudian melelehkan kursi penumpang. Kemudian mobil mulai melaju dengan sendirinya dan Brian tidak dapat mengendalikannya. Setelah mobil melewati pagar, mobil itu berhenti di tepi tebing. Jadi Brian mencoba melepaskan sabuk pengaman untuk pergi. Namun, sabuk pengaman terus menyentaknya, lalu mengencang di sekujur tubuhnya agar ia tetap di tempat. Brian berteriak ketika mobil bergerak lagi dan jatuh dari tebing. Keesokan harinya, Katie marah besar ketika melihat Sebastian menyetrum Patrick lagi dan mencabut alat kejut listriknya. Jadi Sebastian menyuruhnya pergi dengan kata-kata kasar. Kemudian, ia memberitahu Patrick bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya dan ia akan membuatnya menyesal. Akhirnya, eksperimen Sebastian membuat Patrick pingsan. Jadi Paula bergegas masuk untuk melakukan CPR sementara Katie memberinya suntikan adrenalin. Patrick berhasil bertahan, tetapi Cassidy mengusir kedua perawat itu keluar dari ruangan. Kemudian Cassidy memberitahu ayahnya bahwa Sebastian dikirim untuk menghukum mereka, tetapi Sebastian mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah warisan mereka dan menolak untuk berhenti. Sementara itu, Katie menemukan Fraser batuk dan kesulitan bernapas. Ia mencoba membuka mulut Fraser, tetapi Fraser terus menutupnya, jadi ia menggunakan stick sebagai gantinya. Fraser menenangkan diri dan menatap radio, yang berganti saluran sendiri dan berhenti saat siaran mengumumkan kematian Brian. Marah, Katie berlari menuduh Sebastian membunuh Brian, sehingga Sebastian memecatnya. Katie berlari keluar dan masuk ke mobilnya, di mana ia terkejut melihat Fraser di kaca spion. Fraser mengatakan kepadanya bahwa jika ia pergi, itu akan menjadi salahnya, tetapi Katie tetap pergi. Di klinik, Cassidy mengambil jarum suntik khusus, mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh perawat terakhir. Kemudian ia mengunjungi Katie dan mengatakan kepadanya untuk tidak pernah kembali ke klinik karena ayahnya berbahaya. Sebelum pergi,
Ia memberi Katie sebuah map berisi catatan Patrick. Katie membaca semuanya dan mengetahui bahwa Patrick memiliki hubungan obsesif dengan ibunya. Dia juga membunuh 2 orang dan mencoba menghapus data dirinya sendiri. Kembali ke Cassidy, ia kembali ke klinik dan mengarang cerita tentang pasien gawat darurat untuk membuat Sebastian dan Paula pergi. Kemudian ia pergi ke kamar 15 dan mencoba menusuk Patrick dengan gunting, tetapi Patrick menggunakan kekuatannya untuk membuatnya menjatuhkan gunting tersebut. Di rumah, Katie yang sedang mandi sambil berpikir akhirnya berhasil mengumpulkan semua petunjuk. Akhirnya menyadari bahwa Patrick telah mengendalikan para pria dalam hidupnya dan menyebabkan semua kejadian aneh itu. Ia mencoba menelepon Ed untuk memperingatkannya, tetapi malah mendapat pesan suara, jadi ia menyuruhnya lari. Kemudian ia melihat ke cermin dan melihat tulisan, "Kau milikku," muncul. Katie berteriak bahwa ia takkan pernah menjadi milik Patrick dan menyebutnya anak menyedihkan, menyebabkan tulisan itu menghilang dan cermin meledak, mendorong Katie mundur. Kejadian itu terekam dalam pesan suara dan Ed mendengar semuanya, tetapi ketika ia mencoba meneleponnya, Katie tidak menjawab. Ia terlalu sibuk membersihkan pecahan kaca dari tubuhnya yang berdarah. Setelah pulih, ia bergegas ke mobilnya dan melihat Patrick di cermin, tetapi ia tetap pergi. Di klinik, Cassidy pergi ke laboratorium untuk mencoba mematikan listrik, berniat untuk mengakhiri alat bantu hidup Patrick. Patrick mulai melemparkan benda-benda ke arahnya dengan kekuatannya, dan setelah ia menghindarinya, sejumlah pecahan kaca menyerangnya. Mereka tidak menimbulkan banyak kerusakan dan Cassidy terus berjuang, jadi Patrick melemparkan beberapa pisau bedah ke punggungnya dan menghantamnya dengan pintu. Upaya ini masih belum cukup untuk menghentikan Cassidy mencapai tuas listrik. Patrick menggunakannya kekuatannya untuk menyetrumnya. Cassidy pun perlahan mati. Patrick mengalami kilas balik. Dia ingat saat memata-matai ibunya dan pacarnya yang melakukan hal-hal nakal. Jadi ibunya menamparnya dan memanggilnya mesum. Ibunya bahkan menunjukkan dadanya dan mengejeknya dengan itu sebelum membanting pintu. Pada saat itu Sebastian kembali dan memasuki labnya. Kemudian Patrick menutup dan mengunci pintu. Setelah itu Ed tiba, dan disambut oleh Paula, yang gerakannya seperti robot dan kurangnya kemampuan bicara menunjukkan bahwa dia dikendalikan oleh Patrick. Dia membimbing Ed ke ruangan lain dan membuka lemari es besar, di mana dia mendorong Ed masuk dan menguncinya. Tak lama kemudian, Katie juga tiba dan pintu menyetrumnya ketika dia menyentuhnya, mendorongnya ke belakang. Dia mencoba lagi dan masuk, mendapati Paula sedang berkeliling. Katie mencoba mengikutinya dan berakhir di bangsal utama, di mana ia mendengar seorang pasien berbisik bahwa Patrick ingin ia menyelesaikan sentuhan terakhirnya. Pasien itu menyundulnya ketika ia hendak duduk, menyebabkan Katie jatuh. Paula memperhatikannya sejenak sebelum pergi, dan ketika Katie berdiri, semua pasien duduk untuk berkata bahwa Patrick ingin mengotorinya. Katie berteriak agar mereka diam lalu mengejar Paula. Paula pun mendorongnya dengan lambaian telekinesis. Kemudian lift terbuka dan Paula berdiri di tepi, jadi Katie memohon ke Patrick untuk melepaskannya. Paula terbangun dan jatuh ke dasar, tetapi ia selamat dengan hanya patah tulang. Sayangnya Patrick melepaskan lift dan meremukannya hingga tewas. Katie yang hancur hatinya berlari ke kamar 15 tetapi tidak bisa membuka pintu. Pada saat itu ia mendapat pesan teks dari Patrick yang mengatakan, "Aku mencintaimu." Tetapi ia menolaknya dan bertanya-tanya apakah ini cinta yang sama yang dimiliki Patrick untuk ibunya. Patrick mengalami kilas balik lagi, mengungkapkan bahwa ia begitu marah kepada ibunya sehingga ia menyetrum ibunya dan pacar ibunya saat mereka sedang berhubungan di bak mandi dengan melemparkan pemanggang roti ke dalam air. Di masa sekarang, Patrick memberitahu Katie bahwa ia menyembunyikan Ed dan ia mengajaknya bermain petak umpet. Katie mati-matian mencari Ed dan Patrick mengiriminya kata-kata seperti dingin dan hangat untuk membimbingnya ke tempat yang tepat. Akhirnya Katie sampai di lab, di mana ia ngeri menemukan mayat-mayat yang termutilasi dan Cassidy yang sudah mati. Sebastian juga ada di sana sedang memakan kodok mentah, mengatakan bahwa Patrick yang membuatnya melakukannya. Pada saat itu Patrick membuka pintu dan Sebastian melarikan diri, tetapi pintu tertutup lagi sebelum Katie dapat pergi. Sebastian mencoba memberi Patrick suntikan mematikan, tetapi Patrick membuatnya menjatuhkan jarum suntik. Kemudian Sebastian mencoba meraih mesin kejut listrik, tetapi mesin itu meledak di wajahnya. Setelah itu Patrick mendorongnya keluar ruangan dan menutup pintu. Sebastian menabrak dinding sebelum Patrick memasang headphone di telinganya, memutar musik favorit Sebastian, lalu meletakkan alat kejut listrik di tangannya untuk membakar otaknya. Fraser muncul untuk membantu, tetapi sebelum ia sempat mencabut mesin itu, ia mendengar bunyi jam dan berlari untuk menyalakan mercusuar, meninggalkan Sebastian untuk mati. Lab akhirnya terbuka dan Katie berlari keluar untuk terus mencari Ed. Akhirnya menemukannya di dalam freezer. Katie tidak bisa membuka pintu dan menyaksikan seorang perawat yang sudah meninggal muncul di belakang Ed untuk mulai mencekiknya. Patrick mengirim pesan kepada Katie, memintanya untuk bergabung dengannya jika ia ingin menyelamatkan Ed. Katie bergegas ke kamar 15 dan Patrick memberinya jarum suntik Sebastian, memintanya lagi untuk bergabung dengannya. Mendengar bunyi jam mengingatkannya bahwa mercusuar mematikan kekuatan Patrick selama beberapa detik, jadi Katie berpura-pura akan bergabung dengannya dan menciumnya. Saat Patrick mengingat telah menghabisi ibunya di dalam bak mandi, mercusuar menyala dan Katie menusuknya dengan jarum. Jarum suntik itu meledak dan energi yang kuat mendorong Katie mundur saat membuat beberapa benda melayang. Kemudian energi tersebut kembali ke tubuh Patrick dan membunuhnya, menyebabkan perawat yang telah meninggal itu jatuh dan melepaskan Ed, yang kemudian bergegas untuk bertemu kembali dengan Katie. Sebuah kilas balik mengungkapkan Patrick menangis setelah membunuh ibunya dan rasa bersalah membuatnya menyentuh pemanggang roti untuk menghapus ingatannya sendiri. Di masa sekarang, tubuh Patrick tiba-tiba terbang menembus jendela dan mendarat di paku pagar, membuatnya menutup mata selamanya. Beberapa waktu kemudian, Katie mulai bekerja di klinik baru, tempat ia bereksperimen pada tubuh Patrick, Cassidy, dan Sebastian. Ketika sengatan listrik dimulai, ia terbangun di rumah bersama Ed, dan kemudian membuka jendela yang menutup.